Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca Ummul Quran. Ya, Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nafar amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab Alfiyah Ibnu Malik. Sebelum itu kita baca nazomnya dulu, dari nazom ke-17 sampai 48, 17 sampai 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'athurin wa kafri qawlin usila wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka'ardin wa suma wa fi'lu amrin wa mudin buniya wa a'rabu mudari'an in ariya min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni inasin kaya'runa manfutin wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fi mabniyi ayu sakana wa minhu dhu fathin wa dhu kasrin wa dham ka aina amsi haitsu was-sakinu kam wa raf'a wan nasba ja'alan i'raba lismin wa fi'lin nahwu lan ahaba wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisa al fi'lu bi ayyan jazima farfa bi dhammin wasiban fathan wajur kasran ka dzikrullahi abdahu yasur wajim bi taskinin wa ghairu madzukir yanubu nahwu ja'ahu bani namir warfa bi wawin wansiban nabil alif wajur bi ya'in ma minal asma asif min zakadhu in suhbatan abana wal famu haisul mimu hubana abun ahun hamun kadzaka wahanu wan nafsu fi hadzal akhiri ahsanu wa fi abin wa talihi yanzuru wa qasruha min naqsihinna asharu wa syartu zal i'rabi ayyufdafna lalil yakaja'ahu abika zahtila bil alif irfa sanna wakila idza bi mutmarin mudafan wusila kilta kaza kasnani wasnatani kabnaini wasnataini wajriyani wa takhluful ya fi jami'ihal alif jarran wa nasban ba'da fathin qad ulif warfa bi wawin wa bi yajru wansi bi salima jam'i amirin wa musnibi wa shibhi zaini bihi ishruna wa babuhu ulhiqa wal ahluna ulu wa aluna illiyuna wa arduna shadda wasinuna wa babuhu wa mithlahinin qad yarid ذا الباب وهو عند قوم يطهير
ونون مجموع وما به التحق فهو قل من بكسره نطق ونون مهنية والملحق به بعكس ذاك استعمله فانتبه وما بتا وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولاد والذي اسما قد جعل كأضعة فيه ذا أيضا قبيل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف aku ba'da al-radif waj'al nahwi yaf'alani nuna raf'an wa tad'ina wa tas'aluna wa hadfuha lil jazbi wan nasbi sima kalam takuni tarumi mazlama waslim mu'talan minal asma'ima kal mustafa wal murtaqi makarima fal awalul i'rabu fihi kudira jami'uhu wa huwallahi manqusun wa nasbuhu dhaha wa rafuhu yunakadha aidan yujar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita bahas mulai 41 Nazom 41 depannya wama. Bismillahirrahmanirrahim. Wama isim. Wama apa-apa maksudnya isim. Wama isim qad jumi'a yang sungguh dijamakkan. Qad jumi'a yang sungguh dijamakkan. Wa ma qad jumi'a isim yang sungguh dijamakkan. Bita dengan ta. Wa alifin dan alif. Maksudnya dijamakkan dengan alif dan ta. Wawu itu tidak menunjukkan urutan. Wama dan isim qad jumi'a yang sungguh dijamakkan bita dengan ta wa alifin dan alif. Khobarnya ma itu yuksaru dikasrohkan fil jarri ketika jer wan nasbi dan ketika nasab ma'an bersama-sama. Ma'an bersama-sama maksudnya sama-sama dibaca kasroh. Ma'an sama-sama dibaca kasroh. Saya ulang, wama isim qad jumi'a yang dijamakkan bita dengan ta wa alifin dan alif. Ini khobarnya yuksaru itu dikasrohkan fil jarri ketika jer wan nasbi dan nasab ma'an bersama-sama sama-sama dikasrohkan ketika nasab dan jer. Isim yang dijamakkan dengan alif dan ta adalah jamak muannas salim. Jadi kesimpulannya jamak muannas salim itu ketika jer dan nasab dikasrohkan atau dengan tanda kasroh. Nah, dengan rofaknya itu sudah pasti dhammah. Jadi jamak muannas salim dirofakkan dengan dhammah, dinasabkan dan dijerkan dengan kasroh. Ya, jadi ini wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fin nasbi ma'a itu menerangkan tentang jamak i'rabnya jamak muannas salim, yaitu nasabnya dengan dhammah, rofaknya dengan dhammah, nasab dan jirnya dengan kasroh. Kaza itu seperti ini. Kaza itu khobar muqaddam, itu seperti ini. Ulatu lafaz ulatu seperti ini maksudnya sama-sama dinasabkan dan dijerkan dengan kasroh. Jadi maksudnya kaza adalah seperti ini juga.
kaza seperti ini juga. Kaza itu khabar muqaddam, ulatu itu mubtada muakhir. Seperti ini juga maksudnya dinasobkan dan dijerkan dengan kasroh. Ulatu lafaz ulatu. Seperti ini juga mulhaq jamak muannas salim. Seperti ini juga jamak muannas salim yang contohnya lafaz ulatu, u-nya pendek. Jadi seperti ini juga mulhaqnya jamak muannas salim seperti lafaz ulatu. Ya, jadi baik jamak muannas salim maupun mulhaq jamak muannas salim itu adalah nasab dan jernya dengan kasroh. Nasab dan jernya dengan kasroh. Wallazi yang maksudnya jamak muannas salim yang. Jadi wallazi itu yang maksudnya jamak muannas salim yang. Itu mubtada wallazi. Qad ju'ila yang sungguh dijadikan. Qad ju'ila yang sungguh telah dijadikan. Isman nama. Maf'ul bihnya ju'ila yang sungguh dijadikan isman nama. Isman nama. Ka azri'atin seperti kata azri'atin. Azri'atin itu nama kota di Syria. Jadi azri'atin nama kota di Syria. Jadi azri'atin itu dari kata ziro. Nah, ziro lalu jamaknya ziro azri'ah. Azri'ah di jamak muannas salim kan azri'atin. Nah, jadi ziro itu di jamak taksirkannya azri'ah. Nah, azri'ah itu di jamak muannas salim kan menjadi azri'atin. Ya, jadi jamak kadang-kadang bisa dijamakkan lagi. Ya, contohnya lagi misalkan jamak yang bisa dijamakkan haram. Haram itu piramid. Satu segitiga piramid maksudnya. Haram. Lalu ahram. Kumpulan piramid. Lalu ahram itu bisa ahromat. Ya, jadi ini satu piramid tunggal. Nah, beberapa piramid yang satu wilayah ahram. Lalu piramid itu banyak, lalu ahromat, begitu. Ini jamak taksir di jamak muannas salimkan. Nah, ini jamak dari kata haram, tapi ini kumpulan piramid. Ahromat, ya begitu. Nah, diantaranya ziro, lalu azri'ah, lalu azri'atin. Jadi azri'atin adalah jamak muannas salim. Nah, tapi jamak muannas salim azri'at itu sudah jadi nama kota di Syria, kota azri'at. Nah, jamak muannas salim yang sungguh telah dijadikan nama seperti azri'at, khobarnya wallazi, za itu ini. Nah, maksudnya ini adalah dikasrohkan, dinasobkan dan dijerkan dengan kasroh. Maksudnya za ini, kubila diterima, ini diterima maksudnya nasab dan jernya dengan kasroh ini diterima juga. Aidon juga, fihi di dalam allazi, fihi di dalam jamak muannas salim yang telah dijadikan nama, fihi di dalam allazi. Jadi tanda ini diterima juga di dalam jamak muannas salim yang telah dijadikan nama. Ya, i'rabnya memang agak membingungkan. Wallazi itu mubtada'nya, lalu khobarnya za itu ini. Nah itu menunjukkan khobar. Lalu ini
ini itu maksudnya adalah nasab dan jernya dengan kasroh ini kubila. Nah itu khobarnya za itu mubtada, za itu khobar, lalu mubtada juga, lalu kubila itu khobarnya za, kubila ini diterima, nasab jernya dengan kasroh ini diterima, aidon juga, fihi di dalam allazi, fihi di dalam jama' muannas salim yang telah menjadi nama, gitu. Mudah-mudahan paham, susunan ini. Susunan ini agak rumit. Saya ulang, kaza begitu juga. Kaza itu khobar muqaddam, ada jar majrur di depan memungkinkan menjadi khobar muqaddam. Kalau ada yang cocok menjadi mubtada muakhir. Nah, mubtada muakhirnya ulatu. Kaza begitu juga, ulatu, lafaz ulatu lengkapnya adalah begitu juga, dinasabkan dan dijerkan dengan kasroh jama' muannas salim, mulhaq jama' muannas salim yang contohnya adalah lafaz ulatu. Jadi kaza ulatu itu terjemahannya panjang. Kaza begitu juga, ulatu, lafaz ulatu. Nah, kalau begitu saja orang kurang paham. Kaza begitu juga, ulatu, lafaz ulatu. Kalau mau lebih panjang, kaza begitu juga, dinasabkan dan dijerkan dengan kasroh, ulatu, mulhaq jama' muannas salim yang contohnya lafaz ulatu, gitu. Itu terjemahannya. Nah, itu sudah titik. Lalu wallazi dan jama' muannas salim qad ju'ila yang sungguh telah dijadikan isman nama ka azri'atin seperti lafaz azri'atin. Azri'atin itu jama' muannas salim tapi sudah menjadi nama kota di Syria. Maka isim yang telah dijadikan jama' muannas salim yang telah dijadikan nama seperti azri'atin itu za, hal ini itu maksudnya nasab dan jirnya dengan kasrah, kubila diterima. Jadi za itu adalah za, kubila, za dan seterusnya itu khobarnya allazi, khobarnya allazi. Za itu mubtada khobar. Za ini kubila diterima juga. Fihi di dalam allazi, fihi di dalam jama' muannas salim yang telah dijadikan nama. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, kesimpulannya saya bahas tentang jama' muannas salim. Rofa dengan doma, nasabnya nasab dan jernya dengan kasroh, rofa dengan domah, nasab dan jernya dengan kasroh. Jama' atau isim yang tambahannya alif dan ta seperti al-muslimatu dan al-muslimati, tidak ada al-muslimata. Ya, ini rofa, ini nasab dan jer. Begitu juga mulhaqnya ulatu ini juga mulhaq jama' muannas salim ulati. Kemudian azri'at, nah ini adalah nama kota. Nah ini mulhaq jama' muannas salim, ini juga mulhaq jama' muannas salim atau jama' muannas salim yang sudah dijadikan nama, maka hukumnya sama seperti jama' muannas salim, rofanya domah, nasab dan jernya dengan kasroh. Ya, kurang lebih seperti itu pengertiannya. Ya, selanjutnya wajurro dan jerkanlah, jurro fi'il amar.
Wajurro dan jerkanlah. Bil fathati dengan fathah. Jerkanlah dengan fathah. Ma apa-apa atau isim. Ma apa-apa atau isim. La yansorifu yang tidak menerima tanwin. Jerkanlah isim yang tidak menerima tanwin. Jerkanlah dengan fathah isim yang tidak menerima tanwin. Contohnya masajidu. Masajidu tidak ada masajidun. Masajidu jerkanlah dengan fathah. Masajida dan masajida juga. Masajidu rofa, masajida nasab, masajida jer. Misalkan di masajid, di masjid-masjid, di masajida, di masjid-masjid. Jerkanlah dengan fathah isim yang tidak menerima tanwin. Masajid adalah contoh isim yang tidak menerima tanwin. Rofanya domah, nasabnya fathah, jernya juga dengan fathah. Ya, isim yang tidak menerima tanwin, jernya dengan fathah. Malam yudof, selama tidak dimudofkan. Ma masdariyah. Malam yudof, selama tidak dimudofkan. Pengertiannya kebalikannya, jika dimudofkan jernya dengan kasroh kembali. Bimasajida sama dengan nasabnya. Bimasajidikum. Nah, bimasajidikum, di masjid-masjid kalian. Nah, kenapa ini masajidi bukan masajida? Jadi mudhofnya kum. Ya, gitu. Ya, jadi ini bimasajidikum, di masjid-masjid kalian. Jadi ini dibaca jer kembali, jernya dengan kasroh kembali jika dimudhofkan. Ya, jadi jerkanlah dengan fathah jam isim yang tidak menerima tanwin selama tidak mudhof. Artinya kalau mudhof menjadi jernya dengan kasroh. Ya, bimasajida. Selanjutnya au yaku. Yaku itu dari kata kana. Kana yakunu. Kana yakunu. Lalu yakunu lam yakun. Lalu ya lam yaku. Lam yakun disingkat lagi menjadi lam yaku. Nah, lamnya udah digabung dengan lam yudof di depan. Jadi hanya yaku. Maksudnya au yaku adalah au lam yaku. Ya. Jadi kana yakunu. Yaku itu dari yakunu. Yakunu. Lalu lam yakun. Lam yakun. Wawunya hilang, hanya ada yakun. Nunnya tanwin. Lalu nunnya juga boleh dihilangkan. Lam yaku. Nah, lamnya sudah disebutkan di lam yudof. Jadi lam au yaku maksudnya au lam yaku atau tidak. Jadi lam yaku itu au yaku artinya atau tidak. Ya, begitu. Au yaku atau tidak. Atau isim ghairu munsharif itu tidak apa? Rodifa, mengikuti. Rodifa mengikuti ba'da al, setelah al. Au yaku atau isim ghairu munsharif itu tidak rodifa, mengikuti, tidak mengikuti ba'da al, setelah al. Jadi tidak jatuh setelah al. Jadi isim ghairu munsharif itu tidak jatuh setelah al, tidak ada alnya. Kita perhatikan lagi. Masajidu, masajida nasab, masajida jer, bi masajida. Lalu kalau bil masajidi kembali kepada kasroh. Bil masajidi. Ya, jadi isim ghairu munsharif jernya dengan fathah.
selama tidak mudhof dan selama tidak ada alnya. Jika mudhof dan ada alnya, maka posisinya kembali ke munsharif, yaitu jernya dengan kasrah kembali. Bi masajidikum, bil masajidi, nggak boleh bil masajida, nggak boleh bil masajida karena ada alnya. Jadi bil masajidi, bi masajidikum, bi masajida. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini sebenarnya pengulangan imriti, pengulangan jurmiyah sebenarnya. Cuma beda ganti kitab gitu aja. Pembahasannya ada di jurmiyah dan ada di imriti. Ini beda kitab saja. Jadi kesimpulannya isim ghair munsharif, rofaknya dengan domah, nasabnya dengan fathah, jernya dengan fathah. Jernya dengan fathah itu selama tidak mudhof dan selama tidak diberi al. Kalau isim ghair munsharif itu diberi al dan isim ghair munsharif itu mudhof, maka jernya kembali dengan kasrah. Ya, seperti biasa, seperti isim mufrad biasa, seperti jamak taksir biasa. Selanjutnya waj'al 44, waj'al jadikanlah linahwi yaf'alani, untuk contoh, untuk kalimat seperti yaf'alani, untuk kata seperti yaf'alani, jadikanlah an-nuna nun rof'an sebagai tanda rofa. Jadikanlah seperti kata yaf'alani nun sebagai tanda rofa. Jadikanlah untuk seperti kata yaf'alani, jadikanlah nunnya sebagai tanda rofa. Wa tad'ina, dan kata tad'ina, wa tas'aluna, dan kata tas'aluna. Yaf'alani adalah fi'il mudhari bertemu alif tasniyah. Tas'aluna fi'il mudhari bertemu wawu jama'. Tad'ina fi'il mudhari bertemu dengan ya muannasah mukhatabah. Nah, fi'il mudhari yang bertemu dengan alif tasniyah, wawu jama' dan ya muannas mukhatabah dinamakan dengan al-af'alul khamsah. Jadi isim fi'il yang 5. Jadi ini adalah al-af'alul khamsah, fi'il yang 5. Biyaf'alani taf'alani antuma wa yaf'aluna taf'aluna ma'huma wa taf'alina. Ya, jadi yaf'alani taf'alani, yaf'aluna taf'aluna taf'alina, itu namanya af'alul khamsah. Di sini dicontohkan dengan yaf'alani tad'ina tas'aluna. Itu adalah perwakilan. Di sini ada 3 padahal ada 5. Karena yaf'alani itu bertemu alif tasniyah, berarti maksudnya yaf'alani dan taf'alani. Tas'aluna maksudnya tas'aluna dan yas'aluna. Nah, tad'ina itu ya muannas mukhatabah cuma 1, letaknya di anti, ya. Letaknya di anti. Jadi yaf'alani taf'alani, yaf'aluna taf'aluna taf'alina, itu semua disebut al-af'alul khamsah. Fi'il yang 5, fi'il khusus yang 5 itu adalah fi'il mudhari yang bertemu dengan alif tasniyah, yang bertemu dengan wawu jama' dan yang bertemu dengan ya muannas mukhatabah. Jadi jadikanlah nun sebagai tanda rofa untuk al-af'alul khamsah, untuk fi'il yang 5, yang contohnya di sini yaf'alani, tad'ina dan tas'aluna. Yang contohnya yaf'alani, tad'ina dan tas'aluna.
Wa hadfuha membuang nun itu. Wa hadfuha membuang nun itu. Simah. Simah itu simatun, tanda. Wa hadfuha membuang nun itu. Simah atau simatun itu adalah tanda lil jazmi untuk jazm wan nasbi dan nasab. Jadi membuang nun adalah tanda al-af'alul khamsah untuk jazm dan nasabnya. Baik, kita contohkan satu saja, misalkan yaf'alani. Yaf'alani ini rofa, tandanya subutun nun, tetapnya nun. Lalu lan yaf'ala, nunnya hilang, halfun nun sebagai tanda nasabnya. Lam yaf'ala sama. Nah, nunnya tidak ada, inilah tanda jazmnya. Rofa, nasab, jazm. Rofa, nasab, jazm. Jadi fiil yang seperti ini disebut dengan al-af'alul khamsah. Ya. Lengkapnya adalah yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Nah, yang ini disebut af'alul khamsah. Nun ini adalah tanda rofaknya. Nasab dan jazmnya membuang nun. Nun ini hilang. Nah, kalau wawu itu ditambah dengan alif. Yaf'alu, ada alifnya. Kalam takuni, kalam takuni tarumi mazlamah. Kalam takuni litarumi mazlamah seperti kalimat lam takuni litarumi mazlamah. Ya, seperti kalimat lam takuni litarumi mazlamah. Kita bahas kalimat ini. Litarumi mazlamah. Ini namanya lam juhud. Lam juhud. Lam juhud itu adalah lam yang setelah makana yang nafi. Kana yang nafi itu sering makana atau lam yakun. Makana atau lam yakun, lalu ada lam. Maka lam ini adalah lam juhud yang artinya nafi. Lam juhud itu nafi, sama dengan ini artinya. Jadi li-nya sudah tidak diterjemahkan, gabungan dengan ini. Menjelaskan lam juhud dulu. Maka nasyurfiyu liyaqtula. Maka nasyurfiyu
ada li-nya. Lihat pula. Maka nasyurtiyu liyak tula, polisi itu tidak pantas membunuh. Polisi itu tidak pantas membunuh. Polisi itu tidak pantas membunuh itu li dan makana. Artinya tidak, polisi itu tidak layak, tidak selayaknya membunuh. Maka nasyurtiyu liyak tula. Nah, jadi li setelah makana, kana yang nafi, maka ini disebut lam juhud. Lam juhud itu menyimpan an mutmaratan, li an yaktula, annya tersimpan wujuban. Ini mau nerangin ini dulu, lam juhudnya harus paham. Mau nerangin kalimat ini, lam juhudnya harus paham. Jadi lam juhud itu setelah makana yang nafi. Kana yang nafi seringkali bentuknya makana atau lam yakun. Nah ini udah berubah, lam takuni, karena ini anti, maka bukan lam yakun, lam takuni, anti. Kamu tidak, lita, kamu tidak. Jadi ini artinya kamu tidak. Li-nya nggak diterjemahkan, lam juhud sama dengan ini, tidak. Kamu tidak. Tarumi bermaksud maslamatan, berbuat zolim. Kamu perempuan tidak bermaksud berbuat zolim. Nah, mudah-mudahan paham. Kamu perempuan tidak, gabungan ini, bermaksud berbuat zolim. Kamu perempuan tidak bermaksud berbuat zolim. Sekarang kita bahas ini lam. Lalu takuni, asalnya takunina, nunnya dibuang, tanda jazmnya. Tarumi, asalnya tarumina, ini adalah menyimpan an, berarti asalnya tarumina, nunnya dibuang. Nah ini contohnya, contoh af'alul khamsah ketika nasab dan ketika jazm. Ketika nasab dan ketika jazm, nunnya dibuang. Kamu perempuan tidak bermaksud berbuat zolim. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami tentang contoh ini. Ya, jadi ilmu itu berkait. Jadi tanda nasab, tanda-tanda nasab apa saja, tanda nasab yang menasabkan fi'il mudhari apa saja itu dipelajari lagi. Lalu yang menasabkan fi'il mudhari itu ternyata ada dua. Ada yang dengan hurufnya sendiri, ada yang dengan an yang tersimpan. Nah, an yang tersimpan itu setelah apa saja itu dipelajari lagi. Terus saling berkaitan. Ya, jadi kalam takuni litarumi mazlamah, seperti kalimat lam takuni tarumi mazlamah. Takuni itu adalah jazm, disebabkan fi'il mudhari didahului oleh lam, jadi dibaca jazm. Tanda jazmnya membuang nun. Tarumi adalah nasab, tanda nasabnya membuang nun. Tanda nasabnya membuang nun karena itu adalah lam juhud, fi'il mudhari setelah lam juhud, yaitu lam yang jatuh setelah kana yang nafi. Ya, jadi tarumi itu adalah asalnya tarumina, lalu dibaca nasab, nunnya dihilangkan, hazfun nun. Nasab dan jazmnya itu hazfun nun untuk af'alul khamsah, fiil-fiil yang 5. Demikian pembahasan kitab ini. Nazumnya sering dibaca, lalu perkata kita paham, kemudian jadi kalau ngaji itu ya memang mungkin harus banyak coretan-coretan untuk kita paham. Ya.
Demikian pembahasan kali ini. Mari kita lanjutkan dengan kitab selanjutnya.